Hai guys, video ini direkam semuanya pakai Samsung Galaxy S23 Ultra, smartphone terbaru yang udah gue pakai selama kurang lebih 2 mingguan. Gue udah pakai smartphone ini dari liputan, keluar negeri, jalan-jalan, foto-foto, puas banget. Dan gue akan memaparkan bedah kameranya, mulai dari kamera utamanya, telefoto, ultra wide, semuanya. Buat kalian semua mungkin bisa jadi pertimbangan, mendingan upgrade dari seri S sebelumnya atau mungkin ganti HP jadi Samsung user. Tonton aja terus penjelasan di sini. Tadi gue opening ngerekam video jaraknya 3 meter, suaranya masih kedengeran halus banget karena ada fitur zoom in mic. Jadi kalau misalnya suaranya kurang kedenger nantinya, tinggal di zoom aja di kamera dan otomatis mikrofon bakal fokus ke suara gue nih. Nah, untuk video sekarang nih, gue pakai resolusi di Full HD pada 60 fps dan pastinya always langsung nyala secara otomatis. Dan juga di jarak yang lumayan jauh ini suaranya pasti bakal kedengeran lebih kenceng dan lebih jernih juga. Dan selama gue pakai buat ngambil video, buat konten vlog, mau kamera depan maupun kamera belakang, hasilnya muasin banget. Buat 4K bisa dan 8K juga bisa dan always-nya nyala, gokil. Banyak upgrade yang dihadirkan pada Samsung Galaxy S23 Ultra. Kamera jadi salah satunya. Smartphone ini nggak lagi pakai kamera 108 megapiksel yang udah beberapa seri digunakan oleh Samsung, melainkan kamera 200 megapiksel dengan sensor yang benar-benar baru. Samsung Galaxy S23 Ultra menjadi ponsel pertama di bumi yang mengusung sensor 200 megapiksel ISOCELL HP2 pada kamera utamanya. Meski sama-sama 200 megapiksel, tapi sensor ini punya kualitas yang berbeda ketimbang ISOCELL HP3 maupun HP1 yang bisa kita temukan pada Infinix Zero Ultra ataupun Xiaomi 12T Pro. Apalagi berbekal ISP atau Image Signal Processor Qualcomm Spectra generasi terbaru di Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy dan teknologi AI rancangan Samsung asli bikin proses pencitraan saat pengambilan gambar makin dimaksimalin. Kamera 200 megapiksel pada Samsung Galaxy S23 Ultra dipadukan dengan sepasang kamera telefoto dan ultrawide dengan resolusi yang masih sama kayak S22 Ultra. Kamera ultrawide-nya 12 megapiksel dan udah mendukung autofocus. Kamera telefoto 10 megapiksel dengan 3 kali optical zoom, sama kamera periskop 10 megapiksel yang bisa memperbesar gambar sampai 10 kali secara optikal. Terus kamera selfie-nya 12 megapiksel di bagian depan. Satu yang terbaik dari sekian banyak fitur kamera yang dihadirkan pada sistem Samsung Galaxy S23 Ultra adalah Expert RAW. Mode ini nggak langsung ada di aplikasi kamera. Kalian harus install dulu melalui menu More, kira-kira 100 MB-an lah besarannya. Dengan Expert RAW, pengguna bisa memperoleh foto berformat RAW yang dihasilkan smartphone ini. Nggak cuma resolusi 12 megapiksel aja, tapi 50 megapiksel. Dengan resolusi yang lebih tinggi, para fotografer profesional bisa lebih leluasa buat mengedit foto yang mereka tangkap. Pakai aplikasi editing kayak Adobe Lightroom misalnya. Sudah bisa memotret bulan aja udah bikin takjub ya. Nah, Samsung Galaxy S23 Ultra ini bisa memotret bintang-bintang di langit. Nah, kemampuan itu bisa terjadi berkat fitur Expert RAW yang dibekali oleh opsi pemotretan astrofotografi. Dengan mode ini, pengguna bisa memotret langit malam dengan garis bintang yang indah, cuma pakai smartphone doang. Pengambilan gambarnya pasti wajib pakai tripod karena rentang waktu pemotretan dari 4 sampai 10 menit. Lewat mode ini juga, pengguna pun bisa merekam video astro hyperlapse yang menunjukkan pergerakan garis bintang di langit malam. Jadi kece ya hasil kontennya. Berbicara soal video, Samsung Galaxy S23 Ultra dapat merekam video 8K pada 30 fps berkat kemampuan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang powerful. Kalau video 8K kayak lebay banget, ngambil video 4K di 60 fps dengan mode Super HDR juga udah bisa di smartphone ini. Banyak fitur videografi yang bisa kalian manfaatkan, khususnya buat para kreator.
Misalnya, zoom in mic. Kalau kalian lupa bawa mikrofon, nggak usah khawatir suara yang ditangkap jadi noise. Dengan teknologi AI, mikrofon ponsel bisa memfokuskan pengambilan suara pada subjek yang direkam. Apalagi kalau kamera di zoom in ke subjek tersebut, suaranya bakal makin jelas ditangkapnya. Terus OIS, yang ditingkatkan juga jadi kelihayan yang baru di Samsung Galaxy S23 Ultra. OIS di smartphone ini 2 kali lebih stabil dan bisa mengoreksi guncangan sampai 3 derajat. Jadi 2 kali lipat nih kemampuannya. Sejujurnya selama menggunakan Samsung Galaxy S23 Ultra, gue lebih seneng pakai kamera telefoto, baik yang standar maupun yang periskop. Puas banget dengan kualitas kedua kamera tersebut, terutama buat gue yang seneng skema cityscape dan street photography. Angle-nya dapet, warnanya natural, detailnya tajam, rentang dinamisnya juga pas. Buat gue yang rutin mencoba Galaxy S series terbaru, kemampuan telefoto di smartphone ini tuh emang meningkat tajam banget sih kualitasnya. Tapi bukan berarti kamera 200 megapiksel di smartphone ini jelek. Enggak kok. Cuman ya emang belum terbiasa aja buat memotret subjek atau objek dengan kamera yang wide di resolusi yang besar. Tapi sebenarnya manfaat kamera ini tuh banyak. Kamera ini bisa mengambil gambar dengan detail yang ajib, warnanya pun tajam. Secara default, kamera 200 megapiksel bisa menghasilkan gambar di resolusi 12 megapiksel. Hasil dari skema pemrosesan Tetra 2 pixel RGB Bayer yang mengelompokkan 12 piksel jadi 1 piksel. Nah, piksel yang rapat berarti menghasilkan detail yang lebih baik. Inilah gunanya kamera dengan resolusi 200 megapiksel. Daripada nge-share foto utuh ke media sosial, ada baiknya sih lihat angle yang menarik di foto tersebut. Terus lakukan cropping, remaster picture di aplikasi galeri, baru deh upload ke Instagram. Hasilnya bakal keren. Kalau mau puas, potret di resolusi 200 megapiksel juga bisa. Tersedia juga opsi 50 megapiksel kalau kalian mau. Kamera ultrawide di Galaxy S23 Ultra juga cakep kualitasnya. Nggak gimmick kayak smartphone lain yang cuman menyuguhkan kualitas ala kadarnya. Gambar yang ditangkap lebih jernih, nggak ada noise atau distorsi di sudut-sudut gambar yang biasanya terjadi pada pemotretan dengan lensa ultrawide. Warnanya pun natural dan berhasil memukau walau mengambil gambar di skenario yang menantang. Misalnya menghadap cahaya matahari. Gimana kamera selfie-nya? Emang resolusinya nurun dari 40 megapiksel jadi 12 megapiksel. Tapi dengan kemampuan ISP dan AI dari Samsung sendiri, bikin kualitas kamera selfie di smartphone ini tuh jauh lebih baik. Kamera 12 megapiksel ini tuh punya 2 pixel autofocus yang lebih baik dan ditunjang oleh sistem AI langsung dari Samsung. Jadinya hasil selfie pun punya warna yang natural, alami, detailnya pun dapet. Jadi kalau kalian zoom, hasilnya pasti oke banget. Keren nggak? Nah, sampai closing pun gue masih ngerekam pakai kamera Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, kecuali yang footage ya, yang nampilin HP ini itu pakai kamera. Tapi sisanya gue ngerekam pakai smartphone ini. Hasilnya bagus kan? Gitu aja hasil review dari Samsung Galaxy S23 Ultra 5G kameranya. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa buat subscribe channel Yuzon Tech, kasih komen, like videonya, dan share juga. Bye!